yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan. Tadi kan saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi adalah Kasatgas untuk pemeliharaan 101 ini. Apakah pesawat itu sekarang masih di garis polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober SH di program Kapten Indonesia Show, yaitu program channel YouTube yang bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek hukum dan melek politik. Kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun di antara kita, di antara seluruh masyarakat hukum Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menjadi mangsa hukum, mengalami proses penegakan hukum yang sesat, yaitu proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kita ini. Yang kedua, kenapa kita harus melek politik? Agar kita tidak menjadi korban politik, agar rakyat Indonesia tidak menjadi korban politik, agar bangsa kita yang besar ini, yaitu Indonesia, tidak menjadi korban politik, korban dari para oknum politikus yang hanya mementingkan kepentingannya pribadi, mementingkan kepentingan keluarganya dan kelompoknya, tidak memikirkan kepentingan kita rakyat Indonesia, tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang yaitu tentang acara pemeriksaan perkara pidana. Sebagaimana yang harus kita ketahui adalah di dalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHP telah membedakan 3 macam pemeriksaan, yaitu yang pertama acara pemeriksaan biasa, yang kedua acara pemeriksaan singkat, dan yang ketiga adalah acara pemeriksaan cepat. Pada video kali ini saya ingin sharing khusus tentang acara pemeriksaan biasa. Menurut Karim Nasution, acara pemeriksaan biasa yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan. Perkara jenis ini menurut istilah KUHP disebut acara pelaksanaan biasa. Pada prinsipnya, proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya, proses acara pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Proses pertama adalah penyerahan berkas perkara. Menurut ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP yang berbunyi bahwa pada saat penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri atau hakim, juga dengan disertai dengan surat dakwaan, supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim untuk diperiksa dan diadili. 2. Proses kedua yaitu sidang 1. Menurut pasal 153 ayat 3 KUHP, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Selanjutnya, menurut pasal 155 ayat 1 KUHP, pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Dan selanjutnya, menurut pasal 155 ayat 2 huruf A KUHP, sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya pada huruf B, bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Proses ketiga pada sidang 2. Setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dan atau bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 4. Proses keempat pada sidang 3 adalah proses pembuktian. Proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP. 5. Proses kelima pada sidang 4 adalah pembacaan tuntutan penuntut umum. 6. Proses ke-6, ke-7, dan ke-8 pada sidang 5, sidang ke-6, dan sidang ke-7 adalah tanya jawab, yaitu pembacaan pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukum, pembacaan nadar requisitoir oleh penuntut umum, dan terakhir pembacaan nadar pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukum. 7. Proses ke-9 pada sidang ke-9, yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan. Jadi itu tadi acara pemeriksaan biasa yang diatur oleh KUHP. Nah, saya ingatkan jangan lupa nanti tonton video saya selanjutnya, yaitu tentang acara pemeriksaan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.